Di derasnya hujan, Chamin tersentak melihat pemandangan di depannya. Seketika hatinya luka melihat kebersamaan Dr. Go dan Jin Hye. Mereka terlihat akrab satu sama lain. Jin Hye diantar pulang oleh Dr. Go. Sebagai pria baik, Dr. Go tak bisa membiarkan Jin Hye keluar dari mobilnya dengan basah. Dr. Go rela menggunakan mantelnya agar Jin Hye tak kehujanan. Di dalam rumah, Jin Hye sedang membaca buku, sedangkan di luar rumah, Chamin masih menata hati dan pikirannya. Di pagi hari, ia melihat Jin Hye di depan lift. Tak ada keberanian untuk menyapa Jin Hye. Dr. Sim yang kebetulan lewat melihat kecanggungan Chamin yang tak berani mendekati Jin Hye. "Kau tidak perlu menghindarinya," kata Dr. Sim tiba-tiba. Chamin mengerti maksud Dr. Sim. Dr. Sim bertanya, "Terlalu sulitkah?" Chamin menjawab tidak, hanya menunggu itu adalah hal yang tidak mudah baginya. Seorang bocah terluka karena jatuh dari seluncuran di taman bermain dan ia dilarikan ke UGD. Chamin dan Jin Hye menangani bocah tersebut. Si bocah mengalami luka di bahunya. Hanya dengan meraba, Chamin tahu jika tangan si bocah patah bukan hanya luka di bahunya saja. Mereka pun akan melakukan X-ray dari dua sisi. Sementara Yonggu menangani pasien kakek. Si kakek mengeluh sering batuk-batuk. Yonggu memperlihatkan hasil scan paru-paru si kakek. Ia menyimpulkan si kakek memiliki beberapa infeksi bronkial di paru-parunya. Chamin dan Jin Hye membawa si bocah untuk melakukan bronkial. Belum masuk, bocah itu tampak takut. Dia mengatakan dia tidak punya orang tua, tapi Chamin membujuk bocah itu agar bisa di X-ray. Bocah itu pun hanya pasrah. Dr. Go dan Dr. Sim menemui si bocah dan bertanya kemana perginya orang tua si bocah. Si bocah mengatakan ibunya tinggal di Amerika dan ayahnya ia tak pernah tahu di mana ayahnya tinggal. Dr. Sim menyimpulkan kedua orang tua si bocah bercerai. Bocah itu mengatakan dia tinggal dengan neneknya, tapi neneknya meninggal 1 tahun yang lalu, jadi dia tinggal sendirian. Kemudian Jin Hye sedang memasangkan gips di tangan Eunchul. Ia berpesan pada Eunchul untuk tidak bergerak selagi ia memasangkan gipsnya. Chamin yang melihatnya langsung membantu Jin Hye yang kesulitan memasang gips. Tiba-tiba Eunchul berteriak kesakitan membuat Jin Hye panik. Chamin bertanya bagian mana yang sakit. Eunchul tertawa dan berkata ia bercanda. Chamin dan Jin Hye pun kesal. Mereka berdua pun tertawa. Salah satu perawat memberitahu Chamin dan Jin Hye bahwa wali dari Eunchul sudah datang. Mereka berdua menemui wali dari Eunchul. Betapa terkejutnya mereka saat tahu ternyata wali dari Eunchul adalah pendeta yang menikahkan mereka 6 tahun yang lalu. Bapak pendeta juga tak kalah terkejutnya. Bapak pendeta datang sebagai wali Eunchul karena Eunchul tak memiliki orang tua. Bapak pendeta sangat senang melihat Chamin dan Jin Hye lagi. Sudah lama sejak pernikahan mereka. Bapak pendeta juga tak menyangka mereka bisa melalui pernikahan mereka hingga magang di tempat yang sama. Chamin hendak mengatakan sejujurnya tentang pernikahan mereka yang gagal, tapi Jin Hye malah menahan Chamin untuk mengatakannya. Jin Hye menggandeng tangan Chamin untuk menunjukkan pada bapak pendeta kalau mereka baik-baik saja. Jin Hye langsung menemui bapak pendeta itu untuk menemui Eunchul. Chamin juga memperkenalkan Dr. Go sebagai kepala UGD pada bapak pendeta. Bapak pendeta mengatakan bahwa Chamin dan Jin Hye adalah jodoh yang ditakdirkan Tuhan. Chamin menghentikan bapak pendeta. Bapak pendeta heran apa ia mengatakan hal yang salah. Dr. Sim hanya tersenyum geli melihatnya, sedangkan Dr. Go masih melongo heran. Mereka berdua langsung menyeret bapak pendeta. Jin Hye beralasan jika bapak pendeta harus menandatangani sebuah dokumen rumah sakit. Jin Hye langsung memberi isyarat agar Chamin cepat membawa bapak pendeta pulang. Dr. Go memanggil Jin Hye saat pulang kerja. Dr. Go mengajak Jin Hye makan di kedai makan yang sebelumnya mereka datangi. Lalu Dr. Go mengatakan sebenarnya hari ini ia sedang tidak mood. Ia pikir akan merasa lebih baik jika makan bersama Jin Hye. Kenapa? Apa yang terjadi? Dr. Go belum menjawabnya, lalu Chamin datang dan bergabung dengan mereka. Chamin bergabung dengan alasan dia lapar. Chamin langsung to the point bertanya alasan Dr. Go membawa Jin Hye makan. Apa Dr. Go menyukai Jin Hye? Dr. Go tak peduli dan menghabiskan makanannya. Ia menatap Dr. Go lama, begitu juga sebaliknya. Setelah itu, Chamin menyeret paksa Jin Hye keluar. Setelah mereka pergi, raut wajah Dr. Go terlihat hatinya sangat terluka. Di luar, tiba-tiba Jin Hye menapar Chamin. Apa yang kau lakukan? Apa kau menceraikanku? Kau sudah lupa bagaimana kita bercerai? Kenapa kita bercerai? Kau tidak ingat semuanya betapa berartinya dirimu untukku dan berartinya diriku untukmu. Aku tidak lupa, aku mengingat semuanya. Lalu kenapa kau mencoba untuk kembali? Kenapa kau mencoba untuk mengulangnya? Tanya Jin Hye sambil menangis. Jin Hye melumpuhkan rasa sakit hatinya. Ia sudah tertahan dengan Chamin dan juga ia tak ingin kembali dan memulainya lagi dengan Chamin. Chamin terenyuh mendengarnya dan mencoba mendekati Jin Hye.
Jin Hye menolak dan meminta Chamin tak mendekatinya. Jangan mendekat. Jin Hye lalu bergegas pergi membawa rasa sakit yang masih tersisa dan Chamin masih terpaku. Chamin mencoba menghilangkan kegundahannya dengan minum soju. Tiba-tiba Dr. Go muncul di hadapan Chamin. "Oh Chamin, kau demam sekarang. Demammu juga tinggi, jadi jangan terlalu keras mencoba menjadi lebih baik. Itu adalah virus dan lihat apakah bisa melewatinya atau tidak." Sejenak Chamin memikirkan perkataan Dr. Go. Di rumahnya Jin Hye sedang merenung, begitu juga dengan Chamin. Jin Hye pergi ke sebuah tempat di mana di tempat itu ia pernah mengukuhkan cintanya bersama Chamin, berharap cinta mereka berdua kokoh seperti simbol gembok yang mereka pasang. Dulu bagi Jin Hye kenangan itu sangat indah dan hari ini sangat menyakitkan baginya mengingat semuanya. Ibu Chamin datang menemui kakaknya. Ia meminta bantuan kakaknya untuk membujuk Chamin datang di acara makan malam dengan keluarga Arum. Jika kakaknya berhasil membujuk Chamin menikah dengan Arum, maka ini sangat akan menguntungkan rumah sakit milik kakaknya. Tunggil akhirnya ia luluh dan ia bersedia membujuk Chamin karena ia punya kartu yang akan membuat Chamin menurutinya. Jin Hye datang menemui mantan ayah mertuanya. Ia khawatir dengan kondisi ayah Chamin, jadi ia ingin menanyakan kondisi ayah Chamin secara langsung. Dia memberitahu juga tentang operasinya. Ayah Chamin kaget dari mana Jin Hye tahu. Jin Hye mengatakan Chamin yang mengatakannya padanya. Ayah Chamin meminta Jin Hye untuk tak usah khawatir karena dirinya hanya komplikasi diabetes dan masih baik-baik saja. Begitu Jin Hye berlalu pergi dari kediaman ayah Chamin tiba-tiba merasa dadanya sakit. Sekretarisnya panik dan tiba-tiba ayah Chamin jatuh pingsan. Kakek yang pernah ditangani Yonggu kembali dilarikan ke UGD. Batuknya semakin parah bahkan sampai batuk berdarah. Yonggu masih gemetaran, ia takut si kakek semakin parah. Yonggu tak berdaya mengalami hal seperti ini, ia nampak cemas dan ketakutan. Chamin mencoba menghiburnya dan menasihati agar Yonggu lebih berhati-hati untuk lain kali. Yonggu sedih dan menyesalinya. Dr. Go dan Dr. Sim datang dan menangani pasien itu. Dong Ai langsung bergosip tentang pasangan rekan kerja mereka di rumah sakit yang ternyata ada yang bercerai. Walau pasangan itu berbeda departemen, tapi tetap saja rumor sudah tersebar luas dan seharusnya salah satu dari pasangan tersebut pindah ke rumah sakit lain. Chamin dan Jin Hye jadi saling pandang. Apakah bercerai itu dosa besar sampai salah satu dari pasangan bercerai itu harus dipindahkan ke rumah sakit lain, ucap Jin Hye. Dr. Sim merasa suasana semakin tak nyaman, ia meminta Jin Hye untuk berhenti mengatakan hal itu. Dr. Go bahkan syok mendengar pengakuan Jin Hye. Chamin menyusul Jin Hye yang sedang berdiri di luar gedung. Chamin berkata kalau akhirnya mengerti bagaimana perasaan Jin Hye, ia tidak akan mempersulit Jin Hye lagi. Jin Hye diam tak merespon. Jin Hye berbalik dan pergi tanpa melihat ke arah Chamin. Chamin semakin terluka. Kemudian Arum mengajak Dr. Go dan Dr. Sim berkaraoke. Dr. Go menolaknya dan lainnya setuju. Di tempat karaoke, Sang Hyuk dan Yo Ai asik berkaraoke ria. Jin Hye memandang Chamin yang tak berhenti minum. Sang Hyuk meminta Chamin bernyanyi, bahkan ia menyeret Chamin untuk naik ke atas panggung karaoke. Mau tak mau, Chamin menyumbang suaranya untuk menghibur rekan-rekannya. Mata Jin Hye mulai berkaca-kaca, suasana semakin dalam diiringi lagu Skin of Flower versi Choi Jin Hyuk. Lebih berasa, lebih mengena dan lebih dalam dengan versi akustik. Tiba-tiba air mata Jin Hye menetes dan membasahi pipinya. Jin Hye tak bisa menyembunyikan perasaannya lagi. Ia terbawa suasana dari lagu yang dinyanyikan Chamin. Apa kali ini Jin Hye bisa merasakan perasaan Chamin karena sebuah lagu? Dan bersambung, kita lanjut di part selanjutnya ya. Bye-bye.